Benarkah Zarnab bin Bar'ala, yaitu salah satu murid Nabi Isa alaihi salam, masih hidup hingga sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zarnab bin Bar'ala adalah seorang tokoh misterius dalam sejarah Islam yang dipercayai sebagai salah satu murid Nabi Isa alaihissalam. Keberadaannya telah menimbulkan banyak perbincangan dan spekulasi di kalangan para sejarawan dan ulama. Bagaimanakah kisahnya? Dan apakah memang Zarnab bin Bar'ala ini masih hidup hingga hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa hendaklah mereka menjadi penolong-penolong agama Allah dalam semua keadaan mereka dengan lisan, perbuatan, serta dengan mengorbankan jiwa dan harta benda mereka. Dan hendaklah mereka memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana kaum Hawariyin memenuhi seruan Nabi Isa alaihissalam. Kaum Hawariyin adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang-orang yang akan menolongmu dalam menyampaikan apa yang diutus untuk Isa, dan mereka yang selalu mendukung Isa dalam hal tersebut. Karena itulah maka Nabi Isa mengutus mereka guna menyeru manusia di negeri Syam dan di kalangan orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yunani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 14 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Hal yang sama telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di musim haji, sebagaimana dalam sabdanya sebagai berikut, "Siapakah orangnya yang mau memberiku tempat hingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku? Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mencegahku untuk dapat menyampaikan risalah Tuhanku." Hingga pada akhirnya Allah menetapkan baginya orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj dari kalangan penduduk Madinah. Maka mereka membaiatnya, menolongnya, dan mengikat janji setia dengannya bahwa mereka bersedia membelanya dari gangguan orang-orang berkulit hitam dan orang-orang berkulit merah jika dia berhijrah kepada mereka. Dan ketika Rasulullah berhijrah kepada mereka dengan para sahabatnya, mereka memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka Allah dan Rasul-Nya menamai mereka dengan sebutan kaum Ansor, dan akhirnya nama tersebut menjadi gelar bagi mereka.
Setelah Isa putra Maryam menyampaikan risalah Tuhannya kepada kaumnya, dan dia mendapat dukungan dari orang-orang yang mendukungnya, yaitu dari kalangan kaum Hawariyin, maka segolongan dari Bani Israel ada yang mendapat hidayah dari apa yang disampaikannya kepada mereka. Dan segolongan yang lainnya sesat lalu menyimpang dari apa yang disampaikannya kepada mereka. Bahkan mereka mengingkari kenabiannya dan menuduh dia dan ibunya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak senonoh. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada pula segolongan lain daripada pengikutnya yang berpendapat ekstrim hingga mereka meninggikan lebih dari apa yang diberikan Allah kepadanya, yaitu kenabian, dan mereka menjadi terpecah belah terdiri dari berbagai macam aliran dan sekte. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul dalam Islam yang harus diimani. Ia lahir pada tahun 622 sebelum Hijriah dari seorang perempuan suci bernama Maryam tanpa seorang ayah. Siapa yang menyangka jika murid Nabi Isa alaihissalam ternyata masih hidup sampai dengan hari ini. Ia bernama Zarnab bin Bar'ala. Zarnab bin Bar'ala seorang tokoh misterius dalam sejarah Islam yang dipercayai sebagai murid Nabi Isa alaihissalam telah menimbulkan banyak perbincangan dan spekulasi di kalangan para sejarawan dan ulama. Meskipun ketiadaan sumber-sumber sejarah yang pasti, cerita tentang Zarnab bin Bar'ala menjadi bagian menarik dalam warisan literatur Islam. Dilansir dari Literasi Network dari Ensiklopedia Islam bahwa kisah Zarnab bin Bar'ala dimulai pada zaman Nabi Isa alaihissalam di Tanah Suci yang menjadi saksi perjalanan spiritual dan ajaran-ajaran ilahi. Konon, Zarnab adalah salah satu murid setia Nabi Isa alaihissalam yang mengembara bersamanya untuk menyebarkan ajaran kasih, keadilan, dan ketuhanan. Namun, keunikan Zarnab terletak pada keyakinan bahwa ia masih hidup hingga saat ini. Menurut beberapa sumber, Zarnab dikaruniai umur panjang dan diberikan hidayah oleh Allah untuk terus hidup sebagai bukti nyata akan keagungannya. Legenda menggambarkan bahwa Zarnab, meski telah mengalami berbagai zaman dan perubahan dalam sejarah, tetap berada di antara umat manusia, menyaksikan perjalanan panjang peradaban dan tata cara hidup yang berubah seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Zarnab bin Bar'ala terus diteruskan melalui tradisi lisan dan tulisan. Berbagai masyarakat dan komunitas muslim memiliki versi-versi yang berbeda tentang keberadaan dan peran Zarnab dalam sejarah. Meski tidak ada bukti konklusif yang dapat mengesahkan atau membantah kebenaran cerita ini, keberlanjutan kisah Zarnab mencerminkan keagungan dan keyakinan umat Islam dalam misteri dan keajaiban yang dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks sejarah Islam, legenda Zarnab bin Bar'ala mengingatkan umat tentang keajaiban dan rahasia yang tersembunyi di balik waktu. Ia menjadi simbol ketabahan, keberlanjutan spiritual, dan rahmat ilahi yang melampaui batas-batas dunia yang tampaknya terbatas. Tentu saja, kisah Zarnab bin Bar'ala perlu diperlakukan dengan hati-hati dan sebagai sebuah legenda atau mitos yang memiliki nilai-nilai simbolis dalam warisan Islam. Meskipun terdapat banyak perdebatan dan perbedaan mengenai kisah ini, namun semangat dan pesan di balik legenda Zarnab bin Bar'ala tetap menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi umat Islam yang mencari kebijaksanaan dan keajaiban dalam perjalanan spiritual mereka. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.